mahalnya hidayah. Tidak cukup hafal Al-Quran dan hadits. Kisah nyata ini pernah dituturkan oleh Habib Quraisy bin Qasim Baharun Cirebon dari kisah perjalanannya tahun 1996 silam. Kala itu sebuah pesawat melintasi daratan benua Afrika. Sayap pesawat nan kokoh melibas setiap awan yang ada di hadapannya. Penumpang pesawat duduk tenang di kursi empuk sambil menikmati sesuatu yang nyaman baginya. Sembari menunggu pesawat itu landing pada bandara tujuan selanjutnya. "Dari mana asal Anda?" tanya ibu tua itu kembali juga dengan bahasa Arab yang sangat fasih. Habib menjawab, "Saya berasal dari Indonesia." Mengetahui Habib Quraisy orang Indonesia, sejurus ibu tua mentranslate bahasanya dengan bahasa Indonesia. Padahal dari perbincangannya beliau mengetahui bahwa ibu tua itu sendiri adalah wanita kelahiran Jerman dan warga negara Jerman. Pada gilirannya, ibu tua itu lantas berbahasa Indonesia yang amat fasih pula. Lalu bertanya lagi, "Adik, di Indonesia di mana?" Habib Quraisy mengatakan, "Saya dari Jawa." Tak ubahnya seperti mengetahui sesuatu, ibu itu lantas mengubah dialognya dengan menggunakan bahasa Jawa, yang dialeknya sangat halus dan hampir-hampir Habib Quraisy tidak paham. Beliau mengatakan pada ibu itu, "Luar biasa, ibunda begitu banyak menguasai bahasa. Sampai bahasa Indonesia dan Jawa sekalipun, padahal Anda orang Barat." Ibu tua itu hanya tersenyum bijak sambil berkata, "Saya alhamdulillah menguasai 11 bahasa dan 20 bahasa daerah." Silih waktu dari perbincangan Habib Quraisy bersama ibu tua itu mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama. Wanita tua itu mulai mengupas pembahasan Al-Quran dengan indah dan mahirnya. Habib pun penasaran atas kehebatannya menjelaskan Al-Quran, dan bertanya, "Apakah ibunda hafal Al-Quran?" Dia menjawab, "Ya, saya telah hafal Al-Quran, dan saya rasa tidak cukup hanya menghafal Al-Quran, sehingga saya berusaha menghafal tafsir Jalalain, dan saya pun hafal." Tidak sampai di situ saja ibu tua itu melanjutkan bicaranya. Namun Al-Quran harus bergandengan dengan hadits. Sehingga saya kemudian berupaya lagi menghafal hadits tentang hukum. Sehingga saya hafal kitab hadits Bulughul Maram di luar kepala. Lantas saya masih belum merasa cukup karena di dalam Islam bukan hanya ada halal dan haram tetapi harus ada fadailul amal. Maka saya pilih kitab Riyadhus Shalihin untuk saya hafal, dan saya pun hafal. Kata ibu itu menuturkan pendalamannya tentang Islam kepada Habib Quraisy. Dan kembali ibu itu bertutur, di sisi agama ada namanya tasawuf. Maka saya cenderung pada tasawuf, sehingga saya memilih kitab Ihya Ulumuddin. Dan sampai saat ini saya sudah 50 kali menghatamkan membacanya. Saking seringnya saya membaca Ihya Ulumuddin, sampai bab Ajaibul Qulub saya hafal di luar kepala. Habib Quraisy terperangah melihat kehebatan dan luar biasanya ibu tua itu. Namun karena tidak mau percaya begitu saja, Habib pun akhirnya mencoba mengetes kebenaran perkataannya. Setelah melalui beberapa pertanyaan, ternyata memang benar ibu itu hafal Al-Quran. Bahkan dia mampu menjawab tafsirnya dengan mahir dan piawai. Ketika Habib mengangkat permasalahan Ihya Mawat yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, ibu tua itu pun menjabarkannya cukup jelas. Ketika Habib membahas tentang hadits Riyadhus Shalihin, maka ibu tua itu menyebutkan sesuai apa yang disebutkan dalam kitab Dalailul Falihin sebagai syarah kitab hadits tersebut.
dan dia menjelaskan masalah hati psikologi berbasis kitab Ihya Ulumuddin pada pasal Ajaibul Qulub. Habib dibuat heran akan kehebatan ibu tua itu, dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Menurutnya, sejauh ini, selain gurunya, Habib belum pernah menemukan orang sekali beribu yang ada duduk di sampingnya. Ketika pesawat itu sudah berhenti, para penumpang semuanya menyiapkan diri termasuk barang bawaannya menuruni pesawat. Begitu pula ibu itu mengambil tasnya yang ada di kabin. Karena sudah merasa kenal, Habib mencoba membantu mengambilkan tas LBU tua itu, dan menurunkan 3 tas ke lantai pesawat. Ketika ibu itu menunduk untuk mengambil tas itu, ternyata keluar dari balik jilbabnya seutas kalung yang bertanda palang salib. Seperti petir menyambar di siang bolong. Habib Quraisy menunduk dengan lemah. Ibu itu hanya tersenyum dan mengatakan, "Akan saya jelaskan kepadamu nanti di hotel." Seperti perkataannya, Habib akan transit dulu selama 1 hari pukul 1 malam, juga ibu tua itu. Maka di ruang resepsioner, ruang tunggu, dia tunjukkan nomor kamarnya kepada Habib, kemudian berjanji untuk bertemu di ruang lobi restoran. Sesuai kesepakatan, mereka akhirnya bertemu. Kepada Habib Quraisy, ibu itu mengatakan, "Saya bukan orang Kristen. Mengapa saya keluar dari Kristen? Karena saya menganggap Kristen itu hanya dongeng belaka. Dan kalung ini bukan berarti saya Kristen, tetapi kalung ini adalah pemberian almarhumah ibu saya." Ibu tua itu pun mengatakan bahwa dia telah mempelajari beberapa agama, Kristen, Hindu, juga Islam. Dia juga sempat mengungkapkan ketertarikannya mengenai keagungan yang ada di balik wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ibu apa agamanya sekarang?" Habib bertanya. Dia mengatakan, "Saya tidak beragama. Seandainya ibu masuk agama Islam, begitu membaca syahadat, ibu akan langsung mendapat titel Nyai Haji. Karena demikian luas ilmu yang ibu miliki." Dia menjawab, "Mungkin karena saya belum mendapat hidayah dari Allah." Habib Quraisy sempat menetaskan air mata. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang seperti dia yang sudah hafal Al-Quran dan lain sebagainya, belum Allah izinkan untuk beriman kepadanya. Sementara kita, tanpa usaha apapun, telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang Muslim. Demikian kisah ajaib ini. Semoga yang membaca dan yang turut merilis kisah ini dapat mengambil iktibar betapa bersyukurnya kita telah dianugerahkan iman Islam. Semoga iman dan Islam kita semakin bertambah kuat sampai ajal menjemput, sehingga kita termasuk orang yang husnul khotimah. Amin. Terima kasih telah berlangganan Naimi Channel.